Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Hilmar Cahyono dari kampus ITB Tuban. NIM 250202101005 di kelas SIB Sistem Informasi ya. Di sini saya memiliki tugas untuk membuat codingan C++ itu stroke ya teman-teman ya, stroke ya. Jadi komponen utama dalam C++ kan itu ada include library dan using namespace agar tidak ulangi std. Kemudian dan perintahnya itu ada di int. Perintah programnya itu ada di int. Dan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ya akan kita mungkin gak akan kita bahas lagi karena ya sudah lama bang, sudah berulang kali saya bahas juga. Sekarang setelah struk ini ya, kita tulis dulu deh. Tulisnya struk atau ngetik struk itu setelah ada di using namespace seperti ini. Setelah using namespace, setelah struk lah. Apa nama masuknya? Misalnya di sini adalah mahasiswa gini ya. Setelah itu, mahasiswa. Nah, di sini teman-teman ya. Struk itu seperti apa ya? Template yang di dalamnya itu memuat beberapa variabel yang sudah di set. Bisa juga dibilang mirip sebuah tipe data gitu. Jadi struk itu sebuah kayak lemari, yang lemari itu berisi misalnya lemari A. Nah, lemari A itu ada misalnya dalam konteks ini, konteks perpustakaan ya. Misalnya dalam rak buku A itu ada buku apa saja, mulai dari buku A, B, C gitu. Dan rak B. Nah, struk itu adalah mewakili rak dan adalah rak. Nah, dan bukunya itu merupakan variabel. Variabel dengan tipe data yang standarnya C++ itu seperti string, integer, dan float dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini karena kita akan membuat struk mahasiswa, kita akan konteks kita di sini adalah mahasiswa, maka bentar. Next kita di sini adalah mahasiswa, maka kita mulai dengan nama. Nama kan string, jadi kita gunakan tipe data string. Jadi setelah ini mirip apa namanya? Mirip aplikasi variabel gitu. Nama, setelah nama kita juga perlu NIM. NIM langsung gini. NIM kita kasih tipe integer ya. NIM, nah itu kelas. Nah, gini ya. Udah, jadi dalam struk mahasiswa ini ada 3 variabel dengan tipe data seperti ini. Variabel bisa tipe datanya dengan format seperti ini. Nama dengan tipe data string, NIM dengan tipe data integer, dan kelas dengan tipe data string. Nah, itu cukup untuk mendeklarasikan awal dari bentuk struk itu, desain struk itu. Kemudian dalam int main ini belum sebenarnya. Nah, sini kita akan apa namanya ya? Mendeklarasikan variabel untuk struk ini. Ini gini ya, saya ketik dulu. Mahasiswa kan SI. Nah, ini aja. Nah, jadi fungsinya adalah struk ini dianggap tipe data. Jadi gitu ya. Struk ini tipe data. Jadi bisa dalam metode penulisannya itu seperti tipe data. Jadi seperti variabel kan ya. Mahasiswa itu tipe datanya, SI adalah variabelnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan mencari pointer dari pointer. Kita sini juga akan bahas pointer apa sini? Pointer lah itu pokoknya, pointer variabel pointer. Nah, sini kita akan
mempointer atau mencari tahu letak. Sis. Wow. Cari tahu letak di mana letak si struk mahasiswa ini ya, PTR. Nah, sebenarnya kita kan di sini adalah kita kan bisa kan mahasiswa ya kan ya, struk kan mahasiswa itu. Nah, mahasiswa itu di atasnya ini deklarasikan adalah dengan nama SI. Jadi sebenarnya kurang efektif ya. Tapi nanti kita akan bisa lagi. Jadi ini adalah mengarah ke pointer mahasiswa ya, PTR. Nah, dan ini adalah khusus untuk pointer itu. Maksudnya apa namanya? Bintang ini khusus untuk mempointer bintang itu ya. Dan setelah deklarasi kita si out. Cepet banget sih, bentar. Out. Kan data mahasiswa tercakap se ITB. Ini ya. Bentar. Boleh. Iya, maaf ya, oke. Itu kita lain ya, benar. Nah, kasih out lagi. Kita akan buat untuk inputannya ini ya. Nah, si out. Nah, ada lain sin SI sini ada ya. Saya jelasin nanti. Bentar. Nah, pemanggilan kan begini ya. Jadi mahasiswa, struk mahasiswa dengan nama mahasiswa ini kita sudah buatkan variabel khusus yaitu dengan nama SI. Nah, dalam SI itu ada variabel lagi itu nama. Jadi panggilannya adalah SI dot nama gini. Jadi yang diisi data di nama ini akan masuk ke struk mahasiswa yang variabel nama itu ya. Oke, lalu kita akan out lagi. Nah, aja ini. Bentar, duduk. Nah, kita duplikat aja ya, percepat ya. Nah, ini satu kita kasih kelas. Nah, setelah ini ada sein kan. Nah, sein itu ya karena getline itu hanya bisa pakai gunakan pada string, jadi kita nggak bisa pakai getline. Kita hanya bisa pakai sin. Dan kalau pakai sin, jika setelah sin ada getline, maka getline yang setelah sin itu akan kosong. Yo. Iya. Jadi sin akan apa? Ya, getline yang setelah sin itu akan kosong, isinya akan kosong ya. Jadi setelah sin ini kita harus kasih tambahan lagi yaitu sin dot ignore. Gini. Ini berhasil. Saya perlu buktikan, coba teman-teman buktikan sendiri kalau berhasil ya. Kalau coba saya pakai sin ignore nih, hasilnya bakalan bagaimana gitu ya. Kita getline untuk mengambil dari
masukkan ke nilai kelas ya. Setelah sudah, kita kasih itu pemisah dulu deh. Kok sulit banget. Nah, kita kasih pemisah. Di sini teman-teman kita akan ini ya, R dengan maaf salah. SI sih namanya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi karena di sini kita nggak pakai PTR-PTR-an gitu ya. Jadi kita masukin PTR sama dengan SI. Ini adalah itu ya. Tanda baca dan ini untuk itu namanya untuk apa? Address ya, untuk address alamat di mana memori untuk SI ini disimpan, untuk variabel SI dari struk mahasiswa disimpan. Jadi struk mahasiswa kita pointer ya, kita pointer, kemudian pointer itu kita jadikan sebagai address sebagai address dari SI gitu ya, seperti itu ya. Kemudian apa kita ya, kasih out sudah hasilnya memang ya, adalah hasilnya mahasiswa tercakap se TB adalah, nah ini ya, coba buat kan pertama kan ini kan berisi itu kan tabel, kayak tabel apa ya, baris-baris gitu kan. Nah setelah ini kita coba buat variasi output, jadi kita buat menjadi narasi. Jadi mahasiswa tercakap soal Tuban Anda adalah nama kita berarti ini apa sih, nah ini ya sini ya berarti ya, bentar biar enggak ganggu. Nah di sini nih fungsi dari PTR ini ya, jadi kita akan PTR ini akan ngepointer ke address struk ya. Struknya kan kita kasih nama SI kan, kasih nama mahasiswa sebelumnya. Nah mahasiswa ini kan menjadi tipe data, kemudian di variabel atau dilabeli dengan jadi SI. Jadi pointer ini mengarah ke address SI. Kemudian untuk mendapatkan data dari berdasarkan menggunakan menggunakan acuan atau referensi pointer itu ini kita ketik PTR yang dari mana, dari ini. Nah dari ini ya PTR, kemudian tanda ini tanda minus dan tanda kurung ke depan. Nah depan apa nama variabelnya, mana variabel yang di struk itu. Jadi PTR ini kan ke SI ya kan ya, dan SI itu mahasiswa. Kan PTR adalah pointer dari mahasiswa. Ya, PTR itu merupakan pointer dari mahasiswa. Nah, PTR itu kemudian adalah address dari akan berubah menjadi address dari SI dengan kita menambahkan min terus apa ini lancip ke depan, lancip ke kanan ini, ya itu akan mencari apa namanya, mendapatkan nilai ya, ambil nilai dari variabel yang ada dalam struk SI gitu, kurang lebih begitulah ya. Kan nama ini ya, nama itu lagi langsung pakai gini ya, nama halo kok angel ya hilang, nah ya sini ya, dan kita kasih ini lagi dengan NIM gini ya, dengan NIM
Ah, ini sudah. Nah ini setelah ini kasih otoin lagi biar muat tuh dengan NIM. Nah, kita kasih apa ini dulu deh, NIM dan NIM PTR NIM ya, untuk mengambil nilai dari NIM nya bisa langsung pakai, tapi kita pakai PTR NIM terus dan dia mengikuti kelas di kelas sini ya. Oke sudah. Nah, sudah ya kan, udah kita return zero. Oke, saya lupa tadi belum kasih ya. Baiklah, kita coba sekarang apakah berhasil ya. Apaan nih? Oh lah, ini kebanyakan ini bro. Apa? Bisa carinya satu ini sih. Coba ya. Oh, bentar ya. Oke, run. Nah, bisa ya. Aman. Nah, sekarang data mahasiswa tercakap se-ITB-ITB-an. Oke, sama misalnya saya aja deh. Biar nggak bawa orang lain gitu. Kasihan kan bawa orang lain. Nah, NDM saya 25 tuh 0. Nah, kayak itu kelas saya kelas di SIB. Nah, cakep se-ITB Tuban. Anda adalah nah, saya dengan NIM ini dan dia ini nggak kelihatan depan layar saya cuy, kelihatan bro, maaf maaf, gimana caranya ya, dan dia aduh yang nggak baca bisa ya ini ya. Nggak bisa nggak muat bro ini bro, maaf maaf. Coba kalau kita tutupin matiin. Nah oke, nggak sabar layar saya ya, dan dia mengikuti kelas SIB. Oke, nah pas ya sudah ya. Oke, sekian, terima kasih, bye bye. Bye bye.